Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pelangi Syahra Madani dari kelas M4904 dengan nomor induk mahasiswa 104012500337. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya dan rekan saya, Akila Putri. Perkenalkan, nama saya Akila Putri dari kelas MB4904. Nomor induk mahasiswa saya 1041253001. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diameter Pohon melalui Analisis Regresi Linear Berganda. Nah, secara singkat, penelitian ini membahas faktor apa saja yang sebenarnya itu berpengaruh terhadap besar kecilnya diameter pohon dengan menggunakan pendekatan statistik. Selanjutnya kita akan beralih ke latar belakang. Nah, kalau kita bicara tentang hutan, biasanya yang terpikir adalah pohonnya. Tetapi dalam pengelolaan hutan itu bukan hanya jumlah pohon yang penting, melainkan juga kualitas pertumbuhan pohon tersebut. Nah, salah satu indikator yang penting untuk melihat kualitas pertumbuhan pohon adalah diameter batang. Diameter ini berhubungan langsung dengan volume kayu yang dihasilkan, dan juga diameter pohon itu tentu tidak tumbuh secara acak. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya usia pohon, tinggi pohon, serta seberapa padat pohon-pohon tersebut ditanam dalam suatu area. Nah, jika pohon itu terlalu rapat, maka akan terjadi persaingan antar pohon untuk mendapatkan cahaya, nutrisi, dan juga ruang untuk tumbuh. Nah, kondisi ini justru bisa menghambat pertumbuhan diameter batang. Nah, oleh karena itu diperlukanlah analisis statistik yang mampu melihat pengaruh beberapa faktor sekaligus. Dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, apakah usia pohon benar-benar berpengaruh terhadap diameter batang? Kedua, apakah tinggi pohon memiliki hubungan yang kuat dengan diameter pohon? Dan yang ketiga, apakah jumlah pohon per hektar atau tingkat kepadatan pohon berpengaruh terhadap besar kecilnya diameter batang? Nah, selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi diameter pohon. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk sebuah model regresi yang dapat menjelaskan hubungan antara diameter pohon dengan faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Nah, selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan besar pengaruh dari masing-masing variabel, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan hutan. Nah, penelitian ini menggunakan data sebanyak 20 sampel pohon pinus. Nah, variabel yang digunakan terdiri dari 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat adalah diameter pohon, sedangkan variabel bebas meliputi usia pohon, tinggi pohon, dan juga jumlah pohon per hektarnya.
Nah, untuk pemilihan variabel ini didasarkan pada teori pertumbuhan pohon yang menyatakan bahwa pertumbuhan diameter itu dipengaruhi oleh umur biologis pohon, pertumbuhan vertikal, serta tingkat kompetisi antar pohon. Nah, untuk metode analisisnya ini yang digunakan kami adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPPS yang telah dijelaskan pada praktikum statistika bisnis di hari Rabu pagi. Nah, kami juga sudah belajar banyak tentang regresi linier berganda yang digunakan karena penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang ingin dianalisis secara bersamaan. Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa variabel bebas itu lebih dari satu, seperti usia pohon, tinggi pohon, dan juga jumlah pohon per hektarnya. Nah, lalu pengujian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan model, uji F untuk melihat pengaruh variabel secara simultan, serta uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Putri dari kelas MB 4904. Nomor induk mahasiswa saya 1040 125 3001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Pelangi Cahya Ramadhani, yang dari artikel kami, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi diameter pohon melalui analisis regresi linier. Kami memiliki 10 teknik analisis data yang kami lakukan untuk artikel ini. Yang pertama, mengumpulkan dan menyiapkan data. Yang kedua, melakukan input data ke dalam SPSS. Ketiga, deskripsikan data secara statistik. Yang keempat, melakukan analisis regresi linier berganda. Yang kelima, interpretasi R, R-quest, dan adjusted R-square. Yang keenam, melakukan uji signifikansi model atau uji F. Yang ketujuh, melakukan uji signifikansi parsial atau uji T. Yang kedelapan, menyusun persamaan regresi ganda. Kesimpulan menarik terhadap pengaruh tiap variabel atau menarik kesimpulan. Yang ke-10, menyusun hasil dan pembahasan dalam bentuk artikel ilmiah. Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa tahapan penelitian. Yang pertama, kami melakukan analisis makalah. Yang kedua, mempelajari literatur. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dari berbagai data. Yang keempat, pengolahan dan analisis data. Dan yang terakhir, interpretasi hasil penelitian. Persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yang kami peroleh. Persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 5,073 dikurangi 0,097x1 ditambah 0,100x2 dikurang
0,003x3. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara usia pohon, tinggi pohon, dan jumlah pohon per hektar terhadap diameter pohon. Nilai konstantanya sebesar 5,073, menunjukkan nilai dasar diameter pohon tersebut ketika seluruh variabel bebasnya bernilai 0. Hasil mode regresi. Hasil analisis ini menunjukkan nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,910, yang berarti hubungan antara variabel bebas dan diameter pohon sangat kuat. Nilai R-square-nya sebesar 0,829 atau 82,9%, artinya sekitar 82,9% variasi diameter pohon dapat dijelaskan oleh usia pohon, tinggi pohon, dan jumlah pohon per hektarnya. Selain itu, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 0,000, yang memiliki arti mode regresi secara keseluruhan signifikan layak digunakan. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh bahwa tinggi pohon atau yang kita sebut X2 berpengaruh signifikan dan positif terhadap diameter pohon. Artinya, semakin tinggi pohon, maka diameter batang cenderung semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pohon, maka diameter batang cenderung semakin mengecil. Jumlah pohon per hektar atau X3 berpengaruh signifikan namun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin padat jumlah pohon dalam suatu area, maka pertumbuhan diameter pohon akan menurun. Sementara itu, usia pohon atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap diameter pohon. Dalam penelitian ini. Selanjutnya, interpretasi dalam menghitungnya. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan yang memengaruhi diameter pohon adalah tinggi pohon dan kepadatan pohon. Usia pohon tidak menjadi faktor utama karena pada usia tertentu pertumbuhan diameter cenderung melambat akibat proses biologis yang terjadi pada pohon. Maka, usia pohon tidak menjadi faktor utama dalam perkembangan atau proses biologis pohon, karena diameter bisa saja cenderung melambat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mode regresi yang dibentuk sudah cukup baik dan dapat digunakan untuk memprediksi diameter pohon. Tinggi pohon merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap diameter. Sedangkan kepadatan pohon sangat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan diameternya. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pengelola hutan untuk mengatur kepadatan pohon agar pertumbuhan memiliki diameter yang optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti ada kondisi tanah, curah hujan,
dan intensitas cahaya agar modelnya menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna dan juga menjadi lebih akurat.